ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimahullah, kita sudah memasuki bulan Syawal di pertengahan. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, marilah kita memeriksa diri kita, introspeksi diri kita dalam hal ketakwaan, karena takwa merupakan tujuan dari ibadah puasa kita, sebagaimana kita sudah hafal di surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Allah menjadikan orang yang berpuasa itu bertakwa karena Allah bermaksud untuk membahagiakan orang yang bertakwa, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 189 itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian selalu berbahagia. Orang yang bertakwa akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang selalu kita minta dalam doa sesuai dengan tuntunan dari Allah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta di dunia baik, minta di akhirat baik, dan dijauhkan dari azab neraka. Kita perlu tahu inti dari takwa itu apa sih? Inti dari takwa adalah kehati-hatian. Ada sebuah dialog antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar bin Khattab tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay, apa makna takwa menurut kamu?" Kemudian Ubay bin Ka'ab balik bertanya, "Wahai Umar, pernahkah kamu berjalan melewati jalan area yang penuh dengan duri?" Kemudian Umar menjawab, "Tentu saja pernah." Ya. "Apa yang kamu lakukan saat berjalan dengan area yang penuh dengan duri, penuh dengan bahaya?" Umar menjawab, "Tentu saja aku akan berjalan dengan hati-hati." Kemudian Ubay menyimpulkan, ya seperti itulah takwa, hakikatnya adalah hati-hatian. Bisa disimpulkan bahwa orang yang bertakwa itu harus selalu melangkah, harus selalu berbuat. Orang yang bertakwa itu tidak mandek karena banyak duri, karena banyak rintangan, kemudian dia mandek, tidak. Orang yang bertakwa harus selalu berbuat, harus selalu melangkah di dunia ini. Tidak boleh dia mandek, tapi harus penuh dengan kehati-hatian, yaitu memperhatikan rambu-rambu dari Allah yang sudah kita latihkan, kita peka dengan rambu Allah di bulan Ramadan. Kita sudah setiap pagi digaungkan imsak. Imsak artinya kehati-hatian. Alarm imsak harus kita bawa di bulan Ramadan. Ketika kita imsak itu sudah hati-hati. Kita harus menahan diri, kita harus memperhatikan ini boleh atau tidak. Setelah bulan Ramadan lewat, bagi orang yang puasanya berhasil adalah alarm itu masih kita bawa. Setiap kita mau berbuat harus imsak, menahan diri, hati-hati. Itu bagi orang yang puasanya berhasil. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab mengatakan bahwa tanda diterimanya suatu amal adalah ketika diikuti dengan amal-amal soleh yang lain. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa orang yang diterima amalnya itu ketika dia tuman beramal itu. Ketika dia berpuasa masih pengen puasa lagi. Ketika dia sedekah masih pengen sedekah lagi. Ketika dia ngaji masih ingin ngaji lagi. Kemudian takwa itu akan menjadi subur jika diikuti dengan perilaku yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin."
Yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu bukan insidental, bukan sesaat, bukan hanya kondisional, tapi takwa itu dimanapun, everywhere, every time. Dan ada dua ikutan amal takwa yang insya Allah akan bisa menyuburkan perilaku takwa, yaitu wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah hal-hal yang buruk dengan hal yang baik. Artinya orang yang bertakwa itu selalu memperbaiki diri. Kemudian yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Paling tidak ada 3 kata kunci ketika kita pengen menilai pergaulan kita dengan sama manusia itu baik atau enggak. 1, ta'arafu, saling memahami kondisi. Jangan orang-orang yang bertakwa itu tidak boleh nggak mau tahu orang lain ada masalah apa, itu bukan urusan gue. Orang yang bertakwa pasti itu juga bagian dari tanggung jawab saya. Apalagi orang yang dekat dengan kita, ketika dia kesusahan, orang yang bertakwa tidak mengatakan itu bukan urusan gue, masalah lo, tidak. Itu adalah kata-kata yang sekarang banyak dihembuskan oleh orang-orang untuk menjauhkan kita dari ketakwaan. Yang kedua, tawasau, saling memberi nasihat. Kita mau memberi nasihat, di sisi lain mau diberi nasihat. Sepandai apapun kita harus mau tetap menerima nasihat dari orang lain. Bahkan ada tutur Jawa yang mengatakan wong pinter sing isih gelem nampa nasihate wong liya, pitutur wong liya sing disebut wong utama. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang utama itu, kita sepandai apapun masih mau mendengar nasihat, saran, advice dari orang lain. Dan yang terakhir ada kata-kata ta'awanu. Tentu kita harus juga saling tolong-menolong dalam hal kesusahan orang sekitar kita. Kita harus bertanya dalam diri kita sebagai orang yang bertakwa, apa yang sudah saya berikan? Selama ini kita banyak yang salah mentalnya. Ketika ada orang datang, kita dapat apa ya? Kalau kita berpikir dapat apa, menghadaplah pada Allah. Allah sudah menjanjikan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Dan di surat Al-Jumu'ah ayat terakhir Allah jelas-jelas menjanjikan wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik beri rezeki. Kenapa kita berharap rezeki kepada sama manusia? Allah juga menjanjikan wa wajadaka a'ilan fa'alna. Kalau kamu kekurangan mau minta sama Allah, maka Allah akan beri kecukupan. Jangan yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita bawa pasca Ramadan.